Anak-anak baik, ketemu lagi. Kita hari ini akan membahas mengenai IPA, yaitu ciri khusus pada hewan. Baik, pada materi IPA kali ini, yang pertama, Ibu akan menjelaskan bahwa setiap hewan mempunyai ciri khususnya. Ciri-ciri khusus yang dipakai untuk beradaptasi, dipakai untuk mempertahankan diri. Nah, kita lihat di sini hewan-hewan apa saja yang mempunyai ciri-ciri khusus. Baik, yang pertama adalah kelelawar. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kelelawar, apalagi yang sekarang katanya penyakit COVID-19 itu adalah disebabkan oleh kelelawar. Apa saja ciri khusus kelelawar? Salah satunya adalah ini. Baik, kita lihat. Kelelawar mempunyai kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk memantulkan suara. Kalian bisa lihat di sini. Jadi kelelawar itu adalah binatang yang hidupnya atau beraktivitas pada malam hari. Bagaimana dia bisa melihat? Perhatikan, sebenarnya dia tidak bisa melihat, tetapi dia mempunyai kemampuan ekolokasi, yaitu bisa menentukan benda yang di depannya berapa jauh. Kalian lihat ini ada frekuensi sonar. Dia mengeluarkan bunyi mengenai benda yang di depannya, bisa serangga, bisa pohon, atau bisa bangunan. Nah, bunyi yang mengenai benda di depannya memantulkan kembali. Jadi bunyinya dipantulkan kembali ke arah kelelawar tersebut. Jadi dia bisa menentukan jaraknya dan posisi benda yang ada di depannya. Kemampuan itu namanya adalah ekolokasi. Jadi meskipun dia terbang di malam hari, kelelawar tidak akan menabrak benda yang di depannya. Selanjutnya adalah cicak. Nah, kalian bisa melihat cicak. Salah satu kemampuan atau ciri khusus cicak adalah memutuskan ekornya. Memutuskan ekornya ini ada gunanya juga. Itu biasanya untuk menghindari musuh. Jadi misalnya musuh menangkap atau cicaknya ketangkap, untuk meloloskan diri, dia bisa memutuskan ekornya. Ekornya bisa tumbuh lagi tidak? Bisa. Itulah ciri-ciri khusus. Salah satu ciri khusus yang dimiliki oleh cicak. Selain bisa memutuskan ekornya, cicak juga mempunyai lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Karena dia kan bisa menangkap lalat atau nyamuk dengan lidahnya yang panjang dan lengket. Lalu kemudian di sini ada burung hantu. Nah, burung hantu dan kelelawar ini termasuk binatang nokturnal atau binatang yang aktivitasnya malam hari. Kemampuan melihat pada burung hantu ini sangat bagus. Bahkan dia bisa melihat dengan jarak yang sangat jauh. Selain kemampuan melihatnya, burung hantu juga mempunyai kemampuan untuk memutar kepalanya hampir 360 derajat. Mungkin 360 derajat ya, jadi kepalanya tuh bisa muter. Itu kemampuannya. Jadi dia bisa melihat sekelilingnya dengan baik tanpa harus memutar tubuh. Selanjutnya ada katak. Nah, ini dia.
Kataknya lucu sekali ya. Ciri khusus katak adalah yang bisa kalian lihat itu matanya yang menonjol. Jadi kemampuannya bisa melihat sekelilingnya dengan baik. Nah, selain itu juga katak hidup di dua alam. Bisa di air dan bisa juga di darat. Makanya kita kenal hewan katak ini sebagai hewan amfibi. Di kelas selanjutnya, unta. Unta hidup di gurun pasir, di mana sangat sedikit sekali air yang bisa ditemukan di sana. Nah, kemampuan unta ini, ciri khusus salah satunya adalah mempunyai punuk. Nih, punuknya. Punuknya itu gunanya untuk apa? Sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air. Jadi, misalnya unta tersebut menemukan oasis atau mata air, dia akan minum sebanyaknya, lalu disimpan di dalam punuknya. Ya, jadi dia bisa bertahan berhari-hari tanpa minum, karena dia sudah mempunyai cadangan air pada punuknya. Selain itu juga, bulu mata pada unta panjang. Jadi bulu matanya berguna untuk menutupi matanya atau menghalau cahaya panas, sinar matahari yang terik, supaya matanya tidak silau. Jadi bulu matanya panjang. Ya. Nah, di sini fungsi-fungsi ciri khusus pada hewan-hewan itu bukan tidak ada gunanya, tetapi sangat berguna sekali. Dipakai untuk beradaptasi terhadap lingkungan di mana mereka tinggal. Ya, jadi dari tadi yang kita sudah lihat, dari yang pertama kelelawar, cicak, burung hantu, katak, dan unta, mereka semua mempunyai ciri khusus yang bermanfaat. Nah, anak-anak, itu ada 5 hewan yang sudah Ibu tunjukkan. Nanti kalian ada tugas untuk mencari 5 ciri khusus pada hewan selanjutnya. Nah, sampai sekian, Ibu akan memberikan tugas melalui grup. Tetap semangat, tetap sehat, tetap menjadi anak-anak baik. Sampai jumpa, terima kasih.